Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. 2023. Izinkan majelis memberikan beberapa pengumuman bahwa hari ini nanti akan ada persembahan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan Natal. Kemudian nanti yang kedua adalah persembahan akhir tahun. Untuk persembahan Natal nanti bisa dimasukkan di kantong persembahan yang nanti diedarkan oleh majelis. Kemudian untuk persembahan akhir tahun, Bapak Ibu nanti memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Kemudian pengumuman berikutnya adalah terkait dengan perayaan Natal pemuda dan remaja yang rencana akan dilaksanakan di Kembang Langit apa ya? Kembang Langit ya Mas Haji ya? Ya, pada tanggal 6 dan 7. Untuk itu kesekian kalinya kami mengajak saudara-saudaraku semua bahwa pemuda dan remaja kita sedang menggalang dana untuk perayaan Natal. Wujud penggalangan dana itu berupa pembuatan kalender. Untuk itu Bapak Ibu yang belum punya kalender, silakan bisa menghubungi pemuda, beli kalender dari pemuda yang nanti akan disediakan di depan setelah perayaan ibadah Natal dan juga hari ulang tahun GKJ selesai. Kemudian ada titipan juga terkait dengan kaos, ini juga kaos yang dibuat oleh pemuda juga terkait dengan penggalangan dana. Hari ini itu apabila Bapak dan Ibu menghendaki kaos, silakan hari ini bisa order, bisa pesan kepada pemuda. Itu Bapak dan Ibu beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan ibadah Natal kali ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argomursito. Saudaraku yang terkasih, mari kita sebelum memasuki ibadah Natal, kita bersama-sama hening sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita hendak menghayati sebuah tema, lawatan Allah yang menghadirkan sukacita. Kita yakin bahwa kelahiran Kristus adalah cara Allah melawat kita semua agar dunia semakin bersukacita. Namun lihatlah kehidupan kita yang terkadang masih jauh dari sukacita. Kiranya melalui Natal ini kita dimampukan memancarkan sukacita itu kepada sesama dan dunia. Ibadah ini kita awali dengan nyanyian 1000 lilin. Sinarnya menyala.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah ibadah Natal ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Terpujilah Allah di surga yang maha tinggi, dan di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Umat disilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu simpatisan yang hadir pada pagi ini, bersyukur oleh karena rahmat dan kemurahan Allah kita dipersatukan merayakan Natal di tahun 2023 ini. Kita merayakan sebuah tema, yaitu lawatan Allah yang menghadirkan sukacita, dan kiranya melaluinya kita sungguh-sungguh dimampukan bisa merasakan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Kita sambut berita Natal dengan menyanyikan pujian 1000 lilin. Baris pertama dinyanyikan oleh jemaat pria, kedua oleh wanita, dan seterusnya. Kristus, Sang Terang Dunia, telah datang untuk mengenyahkan kegelapan dari hati kita. Mari dalam terang Tuhan, kita memeriksa hati kita dan memohon pengasihan Allah. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Yesus, anak tunggal Allah, Engkau lahir di dunia dengan penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ampunilah kegagalan kami dalam menyambut dan menerimamu dengan sepenuh hati, sehingga dunia masih dilanda kekerasan dan kejahatan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kristus Juru Selamat dunia, Engkau lahir dalam kemiskinan, Bunda Maria dan Bapak Yusuf membaringkanmu dalam palungan. Ampunilah ketamakan dan keegoisan kami.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Engkau lahir di dunia untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah. Terangilah kami dengan cahaya kasih dan damai-Mu, sehingga dunia yang kedinginan dapat merasakan kehangatan cinta. Dunia yang penuh kekerasan dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Amin. Mari pertobatan kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jumaat 260 bait yang ketiga. Diundang bersama berdiri. Di tengah segala dosa, kegelapan, kejahatan yang terjadi di dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di dalam Kristus dalam rangka menghadirkan pengampunan, penebusan, dan sukacita. Maka terimalah berita anugerah. Allah telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan nyanyian, Hai Mari Berhimpun.
kanca Agiaon ing kandang Bethlehem. Kanca Agiaon ing kandang Bethlehem, karaoman roing pangeran, sang Dios pinaringkan kita kapayung rono sujud, kapayung rono sujud, ngabekti maring Gusti Pamarto. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berita Natal akan menyapa kita melalui sabdanya. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri agar kita dimampukan untuk memahami, merenungkan, serta mewujud nyatakan firman Tuhan. Kita berdoa, saya hantar. Ya Allah, kami berhimpun untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kami juga berhimpun dalam rangka menantikan sabda-Mu yang akan Engkau sebarkan kepada kami di hari Natal yang indah ini. Kiranya Roh Kudus tercurah, agar hati pikiran kami dimampukan mengerti, merasa-rasakan, dan terlebih kehidupan kami terdorong untuk melaksanakan sabda Tuhan di dalam keseharian kami. Ya Allah, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan, pun warga tamu simpatisan yang hadir pada ibadah ini, mari kita dengarkan kembali kisah Natal yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga 20. Sebuah perikop yang berjudul Gembala-Gembala. Lukas 2 ayat 8 sampai 10, beginilah kisahnya. Saya bacakan untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan memelihara sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Natal. Semoga sukacita dari Allah di dalam Kristus sungguh-sungguh menaungi dan dirasakan oleh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian. Saya mengajak kita semua untuk saling bersalaman, kanan kiri depan belakang, mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut sukacita. Baik, sampun nggih. Nah, mengke malih nek pun rampung ibadah, salam-salaman malih. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di dalam ruangan ibadah maupun yang ada di luar, semoga suara saya terdengar di luar. Dan firman Tuhan boleh menyapa kita pada pagi hari ini. Karena saya melihat ada wajah-wajah lama, tapi juga ada wajah-wajah baru yang hadir. Mungkin beberapa tidak saya kenal, mungkin ada warga tamu yang bukan keluarga warga gereja. Selamat datang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tema kita hari ini adalah lawatan Allah yang menghadirkan sukacita. Lawat berarti berkunjung, lawatan berarti kunjungan Allah, sapaan Allah yang menghadirkan sukacita. Tetapi menariknya bacaan kita berkisah bukan Allah yang mengunjungi manusia saja, tapi saya ingin merefleksikannya juga dari Allah sebaliknya, bahwa Allah dalam Kristus juga dilawat, juga dikunjungi. Nah, kita lihat gambar yang berikut ini. Sebuah lukisan yang dibuat oleh Gerard van Honthorst. Judulnya adalah Adoration of the Shepherd. Pemujaan atau pujian dari para gembala. Menariknya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat dekorasi-dekorasi Natal yang berkunjung di palungan Yesus, itu seringkali digambarkan orang-orang Majus, betul ya? Namun juga para gembala yang pagi ini kita refleksikan. Di dalam dekorasi kita itu tidak ada orang Majusnya, pun tidak ada gembala-gembalanya. Ya, maknailah bahwa kita semualah yang sedang berkunjung ke rumah
yang dilukiskan oleh dekorasi yang indah itu. Kalau Injil Matius menceritakan bahwa yang berkunjung kepada Yesus adalah orang-orang Majus, raja, pandito, orang-orang yang hebat dari timur berkunjung kepada Yesus, memberikan persembahan apa saja? Emas, kemenyan, dan mur. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mengajak kita membayangkan, kalau sekarang kita jagong bayi Gusti Yesus di depan itu, panjenengan badhe ngaturi napa dumateng bayi Gusti Yesus? Popok. Nah, zaman semanten dereng enten popok nggih, mesake Gusti Yesus, mesake Bunda Maria. Nah, le mawi pripun terus le ngresiki pripun. Nah, sakniki pun lumayan enten popok. Napa melih? Oh, Bu Is. Selimut. Wah, penting niku. Musim dingin kudu diselimuti. Kula nganu mawon urun minyak telon. Nah, sing murah, ngono. Minyak telon. Pampers, lha nggih popok pampers. Napa melih? Selendang. Selendangnya yang paling saya lho Bu. Wah niku kagem Gusti Yesus lho niku. Nek meng tilik bayi wong liya ora apa-apa ning iki Gusti Yesus lho niki. Napa melih enten sing badhe nyumbang jagong bayi Yesus? Amplop. Amplop kudu niku. Isine warna abang napa warna biru. Yesus lho niki. Enten sing badhe nyumbang emas, oh saya nggak mau kalah sama orang Majus, saya mau nyumbang emas. Oh. Sinten sing kagungan emas kathah niki, gelang kalung emas disumbangi Gusti Yesus, kersa mboten? Nah seringkali menariknya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita jagong bayi, kalau kita tilik bayi, itu yang diberikan adalah kebutuhan-kebutuhan bagi si bayi. Ya memang betul sih, popok, selimut, selendang, napa melih wau minyak telon niku nggih untuk bayi harus. Yang seringkali kita lupakan adalah bahwa yang butuh dibantu bukan hanya bayi, melainkan juga orang tuanya, melainkan juga Maria, melainkan juga Yusuf. Nah besok lagi kalau kita jagong bayi, sing dikado ampun namung bayine nggih, ning nggih wong tuane dikado napa lah. Nggih paling boten niku wau amplop, niku berguna bagi orang tuanya untuk beli susu lah, beli diaper dan sebagainya. Nah itu bercanda saja. Tentu maksud kita baik, memberikan hadiah, pemberian kepada sang bayi, tapi jangan lupa bahwa yang butuh diberikan perhatian juga adalah ibu, paling tidak, yang mengandung dan melahirkan. Ada sebuah ulasan yang menarik, saya temui di Facebook itu, pertanyaannya itu adalah, orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaannya, emasnya itu dikemanakan? Emasnya diapain? Pandito tiang Majus menika anggenipun ngaturi emas, mestinipun nggih boten namung sak gram rong gram to nggih, wong raja-raja yang hebat gitu ya, raja dari timur. Paling enggak ya sak keranjang napa sak karung niku masih wong pemberian bagi juru selamat. Pertanyaannya lah emasnya itu diapain sama Yusuf sama Maria? Napa didol, napa di belanjake napa pripun gitu ya. Kok mereka tidak langsung menjadi orang yang kaya raya padahal punya emas yang banyak. Nah, muncul banyak sekali perkiraan, salah satunya adalah bahwa Maria Yusuf itu menghayati bahwa emas pemberian orang Majus itu bukan untuk dikonsumsi oleh mereka untuk modal usaha, untuk macam-macam, tapi itu untuk Gusti Yesus sendiri dan dijadikan modal untuk membesarkan Yesus. Termasuk ketika mereka mengungsi ke Mesir, nah itu dijadikan bekal untuk biaya sekian lama mengungsi, dan Yesus kemudian bertumbuh, berkembang, ya dibiayai oleh emasnya orang Majus itu. Nah itu salah satu penafsiran yang bagi saya paling masuk akal. Tapi kita menyaksikan bahwa Injil Lukas mengisahkan bahwa yang berkunjung, yang melawat Yesus bukanlah orang-orang besar, orang-orang hebat seperti orang Majus, melainkan gembala-gembala.
Tidak diberitakan dalam Injil Lukas, gembala-gembala itu mempersembahkan emas, kemenyan mur, mereka nggak punya dan nggak mampu memberikan kepada Gusti Yesus, tentu saja. Tidak dikisahkan bahwa mereka membawa persembahan apapun. Tapi mengapa Injil Lukas perlu mencatat bahwa kehadiran kunjungan gembala-gembala ini juga pantas dicatat dalam Injil, pantas diberitakan, tidak hanya kisah orang-orang Majus yang hebat itu. Nah, bagi saya, slide berikutnya, kita bisa melihat gerak yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan Allah mengutus malaikat dalam bacaan kita, dan malaikat itu berbicara kepada gembala-gembala. Barulah sang gembala-gembala itu berkunjung ke Maria dan Yusuf dan Yesus. Ini saya singkat Maria. Bukankah Allah bisa langsung lompat aja? Allah langsung berkata kepada Maria. Nggak usah lewat malaikat, nggak usah lewat gembala, langsung aja Allah bicara kepada Maria. Itu bisa. Atau malaikat, nggak usah lewat gembala, langsung aja malaikat ngomong ke Maria. Seperti pada waktu memberitakan bahwa Maria akan hamil dari Roh Kudus, mengandung lalu melahirkan juru selamat. Kenapa kok perlu menyisipkan sosok gembala dalam kisah Lukas itu? Mbok langsung aja malaikat bicara kepada Maria. Ya bisa, nggak usah repot-repot. Nah, bagi saya Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa kita tahu Injil Lukas, Injil yang ditujukan kepada orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Lukas ingin memberi panggung, memberi tempat, memberi ruang kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendah, untuk juga dipakai sebagai pembawa pesan sukacita, pembawa kabar baik, pembawa pesan Natal. Hingga gembala-gembala itu sowan kepada Maria. Dan menariknya ada di ayat yang ke-17 dan 18, ketika mereka, para gembala itu melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yang telah dikatakan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamat. Itulah yang dikatakan gembala itu kepada Maria. Dan ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Berarti sang gembala itu juga berperan, berfungsi sebagai pembawa pesan, sebagai messenger, sebagai tanda kutip malaikat yang menyampaikan kabar baik. Lanjut. Saya hendak mengajak kita untuk merefleksikan bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Dikatakan di sana, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Wontening basa Jawi, kacetha mekaten. Nanging Maryam nyatet iku mau kabeh ana ing sakjroning atine lan dirasa-rasakake. Pertanyaannya adalah, apa yang direnungkan, apa yang disimpan oleh Maria dalam hatinya? Menapa ingkang dipun catet dening Maria wonten ing salebetipun manahipun? Apa yang dirasa-rasake oleh Bunda Maria waktu itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Maria di awal dia sebelum mengandung bayi Yesus diberitahu oleh malaikat Gabriel, bacaan kita yang lalu, bahwa dari rahimnya akan lahir sang Mesias Juru Selamat. Ketika Maria mendengarkan kabar dari gembala-gembala, semakin diteguhkan ia dan semakin mantep. Oh, jebule bener sing biyen dingendikake malaikat Gabriel kae bener. Saiki aku wis babaran tenanan,
iki juru wilujeng, iki Mesias, iki Sang Kristus. Maria mongkok, Maria bungah sangat, Maria merasakan sukacita. Dia menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Bersyukur sekali, oh ternyata yang dikatakan malaikat dulu itu benar dan telah terjadi. Engkang dipun catet Maria menika pawartos adi, pawartos sae. Lan dipun raos-raosaken. Itu kemungkinan yang pertama. Dari sini kita bisa berefleksi, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bahwa Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semua orang bisa berperan sebagai malaikat. Malaikat itu kan evangelion, the messenger, penyampai pesan. Secara arti katanya, semua orang bisa membawa kabar sukacita, menyampaikan pesan yang baik, menyampaikan pesan yang positif. Kita nggak harus jadi orang hebat seperti orang Majus, kita nggak harus jadi orang yang terkenal, kita nggak harus jadi orang yang besar. Tapi bahkan gembala-gembala, di slide berikut sebelumnya tadi, diberikan peran oleh Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Sehingga Maria bisa semakin teguh hatinya, semakin bahagia dan semakin mantap. Oh iya betul, yang kukandung dan kulahirkan adalah Sang Juru Selamat. Kalau yang kita sampaikan kepada orang-orang itu adalah berita-berita yang baik, yang positif, sing apik-apik, menika ugi bakal dipun catet wonten ing saklebeting manahipun tiyang sanes. Maka pesan suka, kalau itu baik, positif, yakinlah bahwa orang-orang itu akan nyatet apa yang baik yang kita berikan kepada mereka. Maka refleksi Natal yang pertama ini adalah mari kita juga melawat orang-orang yang sedang kesusahan, kita melawat orang-orang yang butuh cinta kasih, kita melawat orang-orang yang tersingkirkan agar mereka juga merasakan sukacita. Sebaliknya, kalau yang kita sampaikan, kita perbuat justru sebaliknya, bukan pesan-pesan yang baik, melainkan pesan-pesan yang negatif, kekerasan, kebencian, dendam, yang nanti akan tercatat juga adalah hal-hal yang negatif dan itu tidak baik. Nah, mari kita merenungkan hal-hal yang positif, yang baik saja. Dan kita mewartakan itu kepada sesama kita. Yang kedua, belum tentu Bunda Maria merasa bahagia. Belum tentu Bunda Maria merasa semakin yakin dan mantap akan perannya sebagai ibu dari Sang Mesias. Bisa saja, penafsiran yang kedua, Maria masih ragu-ragu, Maria masih bingung, Maria masih berpikir, Maria masih belum yakin, benar enggak ini yang kulahirkan Juru Selamat? Maka Maria menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya, nyatet dan dipun raos-raosaken. Sembari bersabar menunggu, benar enggak Maria itu melahirkan Juru Selamat? Karena masih bayi, Yesus masih bayi, belum ketok Mesias sing piye. Apakah nanti bayi Yesus itu akan jadi raja di istana? Apakah jadi orang yang terkenal? Apakah akan punya jabatan agamawi yang hebat? Maria belum tahu. Mesias yang seperti apa yang akan tumbuh dari anak yang dikandungnya. Tetapi meskipun demikian, Maria tetap yakin dan ia sabar. Ia terus mengasihi Yesus dan ia terus mencatat, merenungkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ada sebuah lagu yang indah. Nanti akan dinyanyikan oleh Mbak Danti dan Mbak Agatha. Itu sebuah ungkapan nyanyian yang kira-kira hendak meyakinkan Maria. Judulnya adalah Mary, Did You Know? Maria, tahukah kamu? Seolah-olah kita ngomong kepada Maria, Maria, tahukah kamu nanti bayi yang kamu lahirkan itu ketika besar itu bisa melakukan berbagai mukjizat. Bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian dia bisa menjadi penyelamat dari banyak orang. Dari
bayi yang kecil ini nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Tahu nggak kamu Maria? Mungkin kamu belum tahu karena masih bayi Yesusnya. Tapi kelak ketika ia dewasa, ia akan menjadi juru selamat dan Allah semua bangsa. Nah, nanti lagu itu akan kita refleksikan di saat teduh. Poinnya adalah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak hanya gembala yang melawat Yesus, tapi Yesus adalah bukti bahwa Allah itu melawat manusia, melawat umatnya. Allah melawat kita semua. Mungkin kita hari ini belumlah menjadi orang-orang yang bersuka cita. Mungkin kita masih bingung, masih bimbang karena berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita kita mencatat bahwa Allah itu menghadirkan sukacita dalam diri kita. Kita renungkan dalam-dalam, kita renungkan baik-baik supaya kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Barangkali ada banyak orang yang sedang ada dalam posisi Maria, yang sedang bergumul dan bingung. Maria adalah sosok yang ada banyak orang yang juga merasakan hal yang demikian. Orang-orang yang diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, yang merasa menjadi korban nasib, korban keadaan, yang merasa harus menanggung beban yang janjane bukan jatah dia. Hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami mental illness, gangguan mental, betul ya. Dan itu pergumulan yang tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang punya trauma di masa lalu yang belum pulih. Itu adalah beban yang luar biasa. Barangkali beban gangguan mental kita belum bisa hilang sepenuhnya, tetapi mari terus mencatat, menyimpan dalam hati kita bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kelak beban mental kita akan berangsur-angsur pulih. Itu contoh. Mungkin anak-anak muda ada yang juga mengalami dan merasakan kok nasibku kok yang ini. Teman-temanku bisa sekolah, bisa kuliah di luar kota, di luar negeri dan sebagainya. Saya mau kuliah aja nggak bisa. Gitu ya. Ketika nembung bapak ibunya, Pak, Bu, kalau pengen kuliah, jawabannya apa? Wah, ragate saka ngendi gitu ya. Ada orang-orang, anak-anak muda yang merasa menjadi korban dari nasib. Kenapa aku nggak seberuntung teman-temanku yang lain? Kalau memang teman-teman kemudian merasakan bahwa memang orang tuaku belum mampu, nggak apa-apa. Aku rela, aku ikhlas. Nah itu seperti Maria yang ikhlas menanggung segala beban dalam kehidupannya. Mungkin ada orang-orang yang sudah sepuh, sudah pensiun, pengennya leren, pengennya ngaso, pengen istirahat, wah pensiun aku tak leha-leha wae, plesar-plesir gitu ya. Tapi setelah pensiun kok malah dititipi putu gitu nggih. Iki janjane udah jatahku iki. Aku pensiun pengen leren, pengen dolan-dolan kok malah dititipi kon ngomong putu. Oh ya, oke, di satu sisi senang bisa punya cucu, tapi kalau bendino itu kadang-kadang juga aduh, aku pengen dolan kok ra iso, kudu kon ngomong putu dan sebagainya. Itu kan beban, itu kan ya mungkin ada yang mengatakan kok nasibku kok yang ngene ya dadi wong tua gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu simbah-simbah kemudian mengasihi dengan baik, panjenengan berarti bisa berlaku sebagai malaikat, gembala-gembala yang menghadirkan sukacita dalam diri anak dan cucu. Atau ada yang keluarganya sakit dan harus merawat tiap hari luar biasa. Kalau dilakukan dengan ikhlas, yakinlah bahwa berkat Tuhan juga melimpah. Ada sukacita bagi orang-orang yang terus berjuang. Next. Yang terakhir ada sebuah gambar yang menarik, Christ in the rubble, Kristus di tengah puing-puing, Kristus di tengah reruntuhan. Digambar oleh Kelly Latimore yang hendak mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa Natal tahun ini menjadi Natal yang barangkali paling menggelisahkan karena kita masih enak sukacita bisa happy-happy, tapi teman-teman kita di reruntuhan perang di Palestina, di Gaza, barangkali Natalnya tidak seindah kita. Barangkali itu Natal pertama mereka, tanpa orang tua, tanpa anak, dan sebagainya. Maka ingatlah cita.
Nah, kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena apa? Allah telah terlebih dahulu melawat kita, dan Ia melawat kita dalam rangka menghadirkan sukacita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terus berjuang dalam hidup, betapapun beratnya nasib kita, betapapun beratnya perjuangan kita, seperti Maria yang menanggung beban hidupnya luar biasa, ia tetap setia, dan semua itu bisa dilakukan kalau kita yakin bahwa Allah melawat, Allah berkunjung, Allah hadir dalam diri kita. Mungkin orang nggak tahu, tapi mari kita menyimpan dalam hati, nyatet ing saklebeting manah kita, Gusti Allah menika rawuh dedalem wonten ing gesang kita. Kita rasa-rasakan, renungkan dalam-dalam, dengan begitu kehidupan kita akan terus dijalani dengan penuh kelegaan dan sukacita. Selamat Natal, Tuhan menguatkan dan Tuhan menghadirkan sukacita untuk kita semua. Amin. Saat teduh akan diiringi sebuah lagu Mary Did You Know? Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon live for you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lord. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did
Sukacita Natal tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi marilah kita terus sebarkan, berikan, persembahkan kepada orang-orang yang kita sayangi, bahkan terlebih pada orang-orang yang bergumul dan menderita. Kita akan masuki penyalaan lilin Natal sebagai bentuk komitmen kita untuk terus membawa kabar terang sukacita dari Allah kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Diiringi dengan sebuah lagu, Malam Kudus Sunyi Senyap. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dihaturkan oleh wakil dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, serta ati yuswa. Kepada para petugas doa syafaat, silakan menempatkan diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih sayang, kami bersyukur karena saat ini kami dapat merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Allah yang melawat kami sebagai manusia. Engkau berkenan melawat kami agar ada sukacita di dalam hidup kami. Di tengah sukacita kami ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini belum merasakan sukacita. Mereka yang berduka, kiranya Tuhan hibur. Mereka yang terluka, kiranya Tuhan pulihkan. Mereka yang kesepian, kiranya Tuhan sapa. Mereka yang menjadi korban peperangan dan kekerasan, kiranya Tuhan lindungi, agar di bumi ini sungguh-sungguh terwujud sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami anak-anak-Mu senantiasa mohon berkat, agar kami dapat bertumbuh menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Sebagaimana Yesus juga bertumbuh menjadi sosok yang taat pada Allah Bapa. Mampukan kami menjadi anak-anak yang tekun belajar, bertanggung jawab dalam pekerjaan, serta menjadi garam dan terang dalam pergaulan kami. Kami mendoakan teman-teman kami yang sedang bergumul. Kiranya Engkau melawat mereka yang berjuang menyelesaikan studi, kiranya Tuhan sertai. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tuntun. Mereka yang mengharapkan pasangan hidup, kiranya Tuhan sediakan. Mereka yang bergumul dalam relasi orang tua, kiranya Tuhan berkati, agar kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu, sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kemurahan, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu setiap saat. Mengingat kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka yang sedang ada dalam konflik rumah tangga. Kiranya Tuhan mampukan untuk menyelesaikan dengan bijaksana. Mereka yang sedang bergumul dalam didik anak-anak, kiranya Tuhan mampukan. Mereka yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, kiranya Tuhan menolong. Mereka yang sedang menghadapi berbagai kekhawatiran, kiranya Tuhan berkati. Agar kehidupan kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang menjadi sumber berkat. Hanya kepadamu-lah kami menyandarkan hidup kami di tengah segala kerapuhan dan kelemahan kami. Kami mohon Engkau melewati kekuatan kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang prihatin. Kiranya Engkau tolong mereka yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan beri hati yang bersyukur dan bersemangat. Mereka yang sedang bergumul karena sakit,
kiranya Tuhan jamah dan menyembuhkan. Mereka yang hidup dalam kesendirian, kiranya Tuhan menemani. Mereka yang menghadapi kecemasan dan ketakutan dalam hidup, kiranya Tuhan menyertai, agar kehidupan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang berkenan hadir ke dunia, demikianlah doa-doa kami ini kami panjatkan. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkannya. Bahkan Engkau berkenan hadir melawat kami, menghadirkan sukacita yang sejati. Kiranya kelahiran Kristus ke dunia membuat kami selalu hidup dalam pengharapan. Di tengah serangkaian masa sulit dan pilihan hidup yang harus kami jalani, kiranya rahmat-Mu menaungi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kehadirannya, yang kelahirannya kami rayakan pada saat ini, kami berdoa. Amin. Ada persembahan pujian dari anak kita Yosafat. Disilakan, monggo. Cek. Malam mulia di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku yang kami cintai, kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu saya tekankan, hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan Natal dan persembahan akhir tahun. Di depan Bapak Ibu semua, di sini ada kantong-kantong yang berwarna merah dan hitam. Ini sama Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa naruh di kantong yang diedarkan oleh majelis. Yang kedua, di depan Bapak Ibu ada kotak yang dipersiapkan oleh majelis. Nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan memberikan persembahan akhir tahun. Teknisnya seperti biasa Bapak Ibu, dari kursi paling depan, dari kiri maju, nanti masuknya atau kembali ke tempat duduk ini di sebelah kanan, gitu. Saya ingatkan, kalau nanti Bapak Ibu ke depan memberikan persembahan akhir tahun, nuwun sewu jangan tergesa-gesa. Nanti kasihan bagi Bapak Ibu yang sudah tua, jangan sampai didorong-dorong disuruh cepet, gitu. Nggih, Bapak Ibu nggih setuju nggih? Karena pengalaman yang lalu, Bapak Ibu yang agak tidak cepat itu seperti didorong-dorong gitu. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti sehabis ibadah ini selesai, Bapak Ibu dimohon untuk tetap di kursi atau tempat duduk. Karena nanti kita akan memperingati ulang tahun yang ke-73 GKJ Pekalongan. Gitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan akan diambil dari kitab Mazmur 118 ayat yang pertama Bapak Ibu. Yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan nat persembahan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, persembahan yang sudah kita persiapkan dan sudah kita didoakan, mari kita himpun, diiringi memuji nama Tuhan. Pujian selamat datang dan KPJ 247. Selamat datang dan seterusnya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sugeng rawuh Gusti Ratu ning swarga, kang tumedhaning donya krana kula. Sugeng rawuh
yakin dalam Roma kawuhe ning donya lungelan projalma salam salam orang Majus datang turun bintangnya hendak mencari Tuhan dan menyembah emas dan kemenyan murni persembahkannya akan hormat raja dan juru selamatnya salam 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 salam
Bapak Ibu dimohon berdiri untuk berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghadap kembali Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah Natal pada hari ini dengan damai sejahtera. Ya Allah, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur karena kami bisa bersyukur melalui kami memberikan persembahan Natal, juga persembahan akhir tahun. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, sehingga berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan. Kami juga berdoa, kiranya persembahan ini Engkau sucikan, sehingga bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, barangkali apa yang kami berikan pada hari ini terselip dosa dan kesalahan. Kami semua mohon pengampunan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati. Demikian seru doa kami Tuhan. Semua ini kami minta kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ada sambutan dari Ketua Majelis GKJ Pekalongan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak dan Ibu. Kami akan membacakan pesan Natal dari PGI dan KWI. Temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Saudara-saudari terkasih, Natal merupakan
perayaan sukacita karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain dalam nyanyian para malaikat dan bala tentara surga. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Para gembala adalah pribadi-pribadi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan antara yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda. Dengan berpegang pada prinsip bahwa Allah harus dimuliakan, maka politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Kita menolak politik kekuasaan dan yang menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan. Semoga dengan perayaan Natal kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih itu selalu bersama dengan kita, Immanuel. Oleh karena itu, mari kita harus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus, kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih menjadi konflik dan kekerasan. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan Selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Jakarta, 13 November 2023, atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Demikian sambutan dari PGI dan KWI. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita syukuri berkat Tuhan dalam Natal ini sebagai bukti bahwa kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati pada Allah yang melawat umat-Nya.
Pancarkanlah sinar sukacita di tengah dunia. Terimalah berkat. Sang Bapa yang memelihara semesta, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang setia menuntun, akan menyertai perjalanan hidup saudara untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai selama-lamanya. Amin.